3, 2, 1, 0. Ya, baik anak-anak, Bapak akan jelaskan sedikit tentang reklame. Jadi kita sebelum masuk ke materi yang di buku paket, yaitu tentang gambar poster, kita akan membahas dulu tentang reklame. Kenapa reklame yang harus dibahas? Karena poster itu masuk ke dalam reklame, jenis-jenis reklame. Oleh sebab itu harus tahu dasarnya dulu. Nah, oleh sebab itu kita bahas reklame. Reklame dalam bahasa Spanyol itu adalah re dan clamo, yang artinya re itu kembali atau berulang-ulang. Sedangkan clamo artinya itu adalah himbauan atau seruan. Secara singkat, jadi reklamo itu artinya seruan yang berulang-ulang. Kenapa berulang-ulang? Nah, reklame itu ya seperti itu. Karena reklame itu kan menawarkan barang dan jasa. Tidak mungkin promosi itu dilakukan sekali sudah selesai. Nah, kalau seperti itu orang tidak akan tahu. Oleh sebab itu promosinya ini dilakukan berulang-ulang, mungkin dalam seminggu, bisa 3 kali dan lain sebagainya. Itu tentang reklame yang akan kita bahas. Sedangkan pengertian reklame secara umum. Secara umum, reklame itu adalah suatu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara singkat kepada khalayak ramai. Pembagian reklame. Reklame berdasarkan media penyampaiannya itu terbagi 3. Yang pertama, reklame audio. Yang kedua, reklame visual. Yang ketiga, reklame audio visual. Nah, saya akan jelaskan yang pertama, yaitu tentang reklame audio. Reklame audio adalah reklame yang penyampaiannya menitik beratkan pada aspek pendengaran. Berarti iklan, kemudian penawaran barang dan jasa itu melalui pendengaran. Hanya bisa didengar. Contohnya melalui apa? Melalui radio. Karena radio itu hanya bisa didengar. Ya, melalui pengeras suara. Contohnya apa? Speaker. Nah, itu melalui audio. Yang kedua, reklame visual. Reklame visual adalah reklame yang penyampaiannya menitik beratkan pada aspek penglihatan. Berarti barang dan jasa yang ditawarkan ini hanya ditawarkan dengan cara dilihat visual. Contohnya apa yang visual ini? Contohnya yang visual adalah spanduk dan lain sebagainya. Itu kan hanya bisa dibaca, dilihat visual. Yang ketiga, audio visual adalah reklame yang penyampaiannya menitik beratkan pada aspek pendengaran dan penglihatan. Berarti jenis reklame ini, barang dan jasa yang disampaikan ini bisa dilihat dan bisa didengar. Berarti penyampaiannya bisa melalui televisi, melalui laptop, melalui bioskop. Nah, itu penyampaian reklame berdasarkan medianya. Berikutnya, reklame berdasarkan bentuknya itu terbagi 2. Yang pertama, reklame 2 dimensi. Artinya hanya berbentuk panjang dan lebar. Ini dibuat bisa pada bahan dasar kertas, kemudian kain, kayu, atau triplek. Itu yang 2 dimensi. Sedangkan reklame 3 dimensi adalah reklame yang bisa dilihat dari segala arah. Contohnya apa sih yang ditawarkan dalam bentuk reklame 3 dimensi?
Contohnya manikam. Manikam itu adalah kalau tidak salah boneka pajangan ya, boneka pajangan atau yang berbentuk pajangan yang berbentuk 3 dimensi. Bisa berbentuk manusia, hewan dan lain sebagainya yang dikenakan barang dan jasa. Contohnya bisa berbentuk patung manusia, kemudian dikenakan pakaian. Nah, pakaian inilah yang dijual, bukannya patungnya. Itu yang berbentuk 3 dimensi. Berikut reklame berdasarkan tempat pemasangannya. Itu ada 2. Yang pertama adalah reklame outdoor. Reklame outdoor adalah reklame yang pemasangannya di luar ruangan. Seperti apa reklame yang dipasang di luar ruangan? Ini banyak. Contohnya bisa kamu temui seperti reklame spanduk, baliho, kemudian juga poster dan lain sebagainya. Itu yang outdoor. Yang kedua adalah reklame indoor. Adalah reklame yang dipasang di dalam sebuah ruangan atau suatu ruangan. Nah, reklame ini adanya di dalam ruangan. Di ruangan kantor, di rumah, dan lain sebagainya. Contohnya seperti apa? Seperti kalender, kemudian seperti poster, kemudian brosur, dan lain sebagainya. Itu contoh dari reklame indoor. Yang berikutnya adalah reklame berdasarkan tujuan pembuatannya. Itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah reklame sosial, yang kedua adalah reklame komersial. Apa yang dimaksud dengan reklame sosial? Reklame sosial adalah reklame yang dibuat dengan tujuan untuk merubah sikap dan perilaku orang yang membaca reklame tersebut. Nah, apakah orang ini berubah atau tidak setelah membaca reklame itu tergantung dari orang tersebut. Karena tujuan pembuatan reklame sosial ini tidak untuk mencari keuntungan, tidak mencari laba, tapi ingin merubah sikap dan perilaku masyarakat ya. Kita ini masyarakat, setelah membacanya itu berubah atau tidak. Contohnya misalkan ada kalimat dilarang membuang sampah di tempat ini. Nah, itu adalah reklame sosial yang bersifat himbauan. Apakah kita berubah sikap dan perilaku kita setelah membaca reklame tersebut? Apakah kita masih tetap membuang sampah sembarangan atau tidak? Itu tergantung dari kita sendiri. Itu contoh dari reklame sosial. Yang kedua adalah reklame komersial. Apa itu reklame komersial? Reklame komersial adalah reklame yang dibuat dengan tujuan atau dengan maksud untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, yang sebanyak-banyaknya. Contohnya seperti apa sih reklame komersial ini? Nah, reklame komersial ini ya menawarkan barang dan jasa. Contohnya nanti banyak ya, bisa kamu lihat reklame-reklame di jalan-jalan, di pinggir-pinggir jalan itu yang menawarkan hunian, rumah hunian, ada yang menawarkan jasa les, jasa belajar. Nah, itu adalah komersial atau komersil. Jadi untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.